Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk ke obrolan komunitas pendengar Pro 1. Kita ngobrolin mengenai pembangunan karakter bangsa. Ini merupakan salah satu aspek terpenting ya dalam pengembangan suatu negara, di mana karakter bangsa ini bisa mencerminkan nilai-nilai, kemudian sikap dan juga perilaku masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan bersama dan juga kemajuan negara. Sebagai fondasi sosial, karakter bangsa ini mempengaruhi gimana sih individu berinteraksi, kemudian bekerja sama dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Dan pembangunan karakter bangsa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tapi juga pemerintah, keluarga, dan juga masyarakat. Sudah hadir di line telepon kita malam hari ini, narasumber kami adalah seorang psikolog, dan beliau juga ini adalah seorang dosen. Ada Bapak Imam Ratrioso SPSI Psikolog dari psikolog dan dosen komunitas Sekolah Kader Bangsa. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Mas Bam, selamat malam para pemirsa RRI ya, Pro RRI ya. Pendengar Pro 1 kita sebutnya ya. Pendengar Pro 1, pendengar Pro 1. Oke, selamat malam. Kita ngobrolin mengenai pembangunan karakter bangsa Pak Imam. Ini langsung saja, apa sih sebenarnya nilai-nilai utama yang dianggap penting untuk pembangunan karakter bangsa dan gimana nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, Mas Bam. Tadi Mas Bam sebenarnya sudah membuka pembicaraan kita dengan sangat lengkap ya. Dan jadi begini Mas Bam, ini kan kita ini membangun komunitas Sekolah Kader Bangsa ini sebenarnya berangkat dari keprihatinan kita Mas Bam hari ini ya, terutama bangsa kita kan. Hampir berita-berita yang ada di media, di online, kita lihat dengan mata kepala sendiri ya. Permasalahan-permasalahan bangsa itu mulai dari level elitnya, korupsi, ya kan, level menengahnya pelajar kita pada tawuran, bullying, ya kan, kemudian yang terbaru ini judi online sudah luar biasa, menggurita kan, ini kan semua kan hal-hal yang dipicu oleh karakter, ya kan, perilaku, akhlak kalau bahasa agamanya. Nah ini hampir semua lini ini yang terekspos ya, dan memang faktanya demikian kan, hal-hal yang negatif Mas Bams. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Ya sebenarnya kalau nilai-nilai karakter ya nilai-nilai keutamaan, kemuliaan ya, kejujuran, kebaikan, gotong royong ya, kepedulian yang sekiranya itu sebenarnya sudah ada di dalam diri setiap manusia. Nah, dalam konteks karakter bangsa sebenarnya ini sudah dilakukan oleh para founding father kita, para pendiri bangsa kita, dan salah satu tujuan dari kita merdeka, ini kan kita mau 17 Agustus ini kan? Iya. Salah satu tujuan kita membangun negara ini, melepaskan diri dari keterjajahan tahun di abad-abad yang lalu adalah kita ingin membangun karakter bangsa, gitulah. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun bangsa ini diantaranya yang paling vital adalah membangun karakter bangsa itu sendiri. Nah, ini yang akhir-akhir ini sepertinya terabaikan, gitulah. Itu kira-kira Mas Bams. Oke, kalau peran lembaga pendidikan ini dalam mendidik generasi muda ini seperti apa sekarang ini? Ya, tentu peran pendidikan ya, baik itu pendidikan formal ya, sekolah SD, SMP sampai perguruan tinggi, maupun pendidikan non formal ya, kursus segala macam, tentu vital ya, tentu vital. Namun ya pendidikan itu adalah tanggung jawab kita semua, Mas Bams. Tanggung jawab kita semua. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ini hanya tanggung jawab sekolah, pendidikan. Memang iya, tetapi ini tanggung jawab kita bersama. Satu contoh, Mas Bams. Saya pernah ya, saya masih ingat itu, ada sebuah talk show. Seorang produser film terkenal yang film-filmnya itu viral ya, bagus gitu. Tapi film-film itu film-film tentang ini Mas Bam, tentang klinik, tentang hantu gitu kan. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak membuat film yang mendidik? Jawaban beliau apa? Ya itu urusan mendidik itu urusan sekolah.
Kan berarti kan dalam pikirannya karakter mendidik itu hanya urusan sekolah. Lalu yang lainnya seenaknya membuat apa saja yang nggak ada kaitannya dengan pendidikan, yang nggak ada kaitannya dengan membangun karakter gitu. Kalau begitu cara berpikirnya, berarti kan yang satu membangun, yang satu merusak. Ya. Lalu kapan kita akan bisa harmoni? Kapan kita akan bisa saling menyatu, saling mendukung gitu. Jadi pembangunan karakter ini memang porsinya itu lebih banyak di pendidikan, tapi sesungguhnya semua orang harus berperan simultan gitu loh, karena karakter ini menjadi kunci dasar sekaligus holistik gitu loh, keseluruhan, komprehensif. Karakter itu akan berpengaruh pada pendidikan itu sendiri, pada ekonomi, pada budaya, ya termasuk output dan outcome-nya adalah Mas Bams ini kan gitu kan. Mas Bams menjadi seorang penyiar di teman-teman berkas ini kan sedang membangun karakter, sedang memviruskan karakter. Ya, tinggal pertanyaannya adalah karakter yang seperti apa. Nah, jadi tanggung jawab tetap tanggung jawab semua pihak dalam hal ini. Oke, tidak hanya pihak sekolah tapi di rumah pun ini di rumah sangat apalagi. Tapi kalau untuk presentasinya sebetulnya lebih banyak di rumah dong Pak ya untuk pembangunan karakter ya. Ya, kalau pertanyaan seperti itu, berarti kita mesti melihat kepada rentang kehidupan manusia, Mas Bang. Kan rentang kehidupan manusia kan ada anak-anak, ada balita, ya, ada remaja, ya. Untuk periode-periode dikatakanlah anak-anak sampai remaja atau katakanlah usia sekolah ya, TK, SD, SMP atau SMA, itu memang porsi utamanya di rumah, Mas Bang. Ya. Di rumah. Baru sekolah gitu loh. Jangan dibalik gitu ya. Nah, meskipun hari ini persoalannya menjadi tidak mudah gitu karena di rumah orang tuanya bekerja, ayah bundanya karena tuntutan zaman, tuntutan ekonomi, ayah bundanya harus bekerja sehingga diserahkan kepada sekolah. Nah, ini juga menjadi suatu kompleksitas gitu ya. Tetapi tetap, nah ini yang mungkin para pemirsa, pendengar pro RRI yang menjadi orang tua, mudah-mudahan kembali kepada tanggung jawab bahwa tanggung jawab utama pendidikan itu ya di rumah terlebih dahulu, di rumah oleh ayah bundanya. Kenapa? Ya karena secara prosentase kehidupan, secara durasi jam, lebih banyak kebersamaannya di rumah bersama ayah dan bundanya gitu. Nah, meskipun dalam perjalanannya dengan dinamika tertentu akan muncul masalah-masalah, akan muncul gap-gap karena orang tuanya bekerja, orang tuanya sibuk, akan muncul problem-problem, perselisihan, konflik, KDRT dan seterusnya. Oke, berarti yang harus ditekankan adalah seperti apapun kondisinya, orang tua mau nggak mau harus tetap mendampingi anak ketika berproses ya, Pak Imam. Harus, betul. Oke. Betul. Sekarang malah harus justru di zaman digital ini peran orang tua harus semakin diperkuat, Mas Bang. Ya, tantangan utama sendiri apa sih yang biasanya paling sering dihadapi untuk membangun karakter ini, Pak Imam? Tantangan kita ini untuk bangsa kita ini sebenarnya lingkungan, Mas Bang. Ya, jadi tadi saya bilang pendidikan karakter ini harus simultan, harus serta-merta. Jadi kalau bahasa bola itu ya, itu harus total football. Jadi di rumah membangun karakter, di sekolah membangun karakter, di tempat ibadah bangun karakter, di jalan raya bangun karakter. Sekarang kalau kita punya pikiran membangun karakter per individu, individunya udah bagus-bagus nih, dididik, jujur segala macam. Di jalan raya, ya sekarang gini deh, Mas Bang, kita sama-sama orang Jakarta. Setiap hari kita melihat perilaku saudara-saudara kita di jalan raya yang melawan arus. Ya. Itu kan perilaku, itu kan karakter. Ya kan? Ketika diperingati, yang melawan arus malah marah. Betul. Kan malah tengkar loh. Ini lebih galak ya biasanya, Pak ya? Lebih galak ya gitu kan. Bahkan sudah ada korban jiwa loh. Ini kan cara berpikir yang salah gitu loh. Nah, pernahkah, ya saya mungkin bisa bertanya kepada kepolisian, teman-teman aparat, pernahkah berpikir sedikit saja
bagaimana cara menghentikan perilaku melawan arus ini? Ini terjadi bertahun-tahun, Mas Bams. Bertahun-tahun. Nggak pernah disentuh, nggak pernah dipikirkan. Ya kan? Alasannya, ya karena macet, ya karena lebih dekat biasanya. Iya. Kalau bicara alasan, akan banyak, akan ada 1000 alasan yang muncul. Tapi kan kita harus, cara berpikir yang benar adalah ikuti aturan. Kan begitu. Nah, kita akhirnya, ini contoh kecil. Kita terbiasa melanggar aturan. Sehingga kita secara jok gitu ya, kita buat aturan memang untuk dilanggar. Nah, itu dia. Bukan untuk ditaati. Kan ini sudah cara berpikir yang salah. Gitu loh. Akhirnya pejabatnya begitu, pemerintahannya begitu, semuanya begitu. Ketika kita bilang yang benar, kita yang ditertawakan kan. Kan kita memang buat aturan untuk dilanggar, Pak Imam. Kan begitu kan yang terjadi pada diri kita, bangsa kita hari ini, Mas Bang. Berarti ini lebih ke karakter lingkungan, tapi ke pribadi sendiri harusnya lebih aware lagi berarti ya Pak Imam ya? Nah, tentu dibangunnya dari kesadaran setiap pribadi. Karena setiap pribadi ini akan menjadi komunitas. Setiap komunitas akan menjadi gerakan kolektif, ya kan? Akan menjadi gerakan massa. Nah, sekarang adalah bagaimana saya, Mas Bam, teman-teman saya di Sekolah Kader Bangsa, ayo kita meningkatkan kesadaran. Kesadaran akan pentingnya karakter, gitu loh. Karena, ya buat apa kita membangun apapun tapi meninggalkan karakter, gitu kan? Buat apa Anda sukses, buat apa kita kaya, buat apa kita jaya, tapi karakter diri kita atau katakanlah karakter teman-teman kita atau karakter di depan kita itu hancur, gitu loh. Ya kan? Indonesia ini tidak hanya ingin kita pertahankan. Indonesia ini tidak hanya ingin kita buat berada, sekedar ada. Enggak. Kita ingin Indonesia ini ada dan bermakna. Ada, bermakna, dan bagus, dan jaya. Jayanya karena karakternya bagus. Kan begitu. Kita lihat Jepang. Dia jaya, hebat, wajar karakternya. Jujur, mengikuti proses, sabar, ikut antri, nggak mau korupsi. Sebutkan negara-negara yang hebat hari ini. Pasti karakternya nomor 1. Itulah. Baik. Pak Imam, seperti biasa kita juga menerima pertanyaan dari pendengar. Sambil menunggu, kita break dulu dengan satu lagu. Jangan ditutup teleponnya. Nanti sekalian kita kenalan dengan komunitas Sekolah Kader Bangsa ya Pak Imam ya. Siap Mas Bam. Untuk Anda yang mau bertanya silakan kami berikan kesempatan untuk WhatsApp di 0812-1234-912 atau telepon di 021-344-0696. Kami segera kembali. Ku
menikmati indahnya alam. Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas. Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil. Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat. Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama. 91,2 FM Jakarta malam ini. Masih di obrolan komunitas pendengar persatu bersama narasumber kami adalah Bapak Imam Ratrioso SPSI psikolog dan dosen dari komunitas Sekolah Kader Bangsa. Temanya masih pembangunan karakter bangsa. Pak Imam? Iya, siap Mas Bam. Oke, kita langsung ke pertanyaan pendengar. Ini ada Ibu Merpati di Ciledug, Tangerang. Tujuan dari manajemen development karakter apa sih Pak? Dan bagaimana mampu membangun karakter kreatif menjadi pribadi yang berkarakter? Silakan Pak Imam. Ya, tujuan membangun karakter bangsa itu ya karena tadi karakter itu adalah hal yang fundamen ya. Hal yang vital, hal yang utama dalam pembangunan bangsa di semua elemen-elemennya, Ibu ya. Jadi kalau kita ingin bicara negara yang maju, negara yang hebat, negara yang sejahtera, itu harus dimulai dari karakternya dan harus dimulai dari manusianya, gitu ya. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, tentu dalam hal ini bangsa ya, dalam hal ini pemerintah, gimana Mas Bang? Ya. Ya, terus ya. Lanjut. Nah, gimana para elitnya, para tokoh-tokoh yang diberi amanah, yang diberikan kekuasaan, diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan ya, itu mendorong ini, mengingatkan ini, menggelorakan ini, itulah. Karena ini amanah kemerdekaan, ini amanah dari para founding father, para pendiri bangsa kita, gitulah. Kalau karakter diabaikan, ya masa kita mau sih menjadi orang yang terbiasa, tidak jujur? Masa sih kita mau menjadi bangsa yang hal-hal yang buruk dilekatkan pada diri kita, tidak disiplin, tidak menepati janji, molor waktu, ya kan? Tidak konsisten, masa kita mau? Kan nggak mau dong. Pasti kita ingin hidup dengan kemuliaan-kemuliaan ya, jujur, peduli, membantu sesama ya, transparan dalam tata kelola organisasi dan seterusnya. Pasti kita ingin itu karena sebenarnya itu adalah naluri ya, insting alamiah yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Nah, pembangunan karakter itu ingin menjaga itu dalam bentuk yang kolektif, dalam bentuk ya seluruh bangsa ini, seluruh warga negara ini gitu. Dan dalam hal ini pemerintah, legislatif yang diberi amanah ya harus mendorong ini karena kalau tidak ya bangsa kita akan hancur tanpa adanya karakter yang baik. Gitu. Oke. Baik, Pak Imam, kita kenalan dengan komunitas Sekolah Kader Bangsa. Boleh diceritakan ini seperti apa dan kegiatannya bagaimana? Ya, memang ini komunitas ini sebenarnya diinisiasi oleh senior kita ya, Mas Bam. Ini beliau senior kita yang concernnya di bidang SDM. Okay. Ini ada Pak Kus, ada Pak Ubay, ada Pak Edi. Ini beliau para trainer, Mas Bam, para trainer yang biasa mengisi konten-konten pengembangan diri, konten-konten SDM, ya, pengembangan organisasi, analisa jabatan. Nah ini mereka terbiasa berkumpul, kami terbiasa berkumpul dalam
komunitas trainer begitu. Nah, kami sering buat pelatihan. Nah, di tengah-tengah itulah kami prihatin nih, Mas Bam, ngelihat keadaan bangsa ini. Akhirnya muncullah pikiran, yuk kita sisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita sebagai seorang profesional, melatih, memberikan training kepada corporate atau sekolah. Kita sisihkan waktu dan agak serius untuk mencoba memberikan alternatif dan memberikan ajakan lah kepada bangsa untuk membangun karakter bangsa ini. Nah, kegiatannya memang untuk sementara ini, Mas Bams, kita baru ada podcast ya, namanya TV Kader Bangsa. Nanti para pendengar bisa mengklik itu di YouTube ada. Kemudian kita sedang menggodok nih, Mas Bam menggodok pelatihan tentang pembangunan karakter bangsa yang mudah-mudahan dalam waktu sebulan 2 bulan ini bisa launching, yang bisa kita sampaikan kepada para elemen-elemen bangsa di sekolah, di perusahaan untuk membangun karakter kita. Kemudian ya kita punya Zoom juga, cuma sekarang Zoom lebih banyak kita alihkan ke podcast ya. Nanti ke depannya kita akan buat jurnal begitu ya, kita akan buat penelitian ya, kita juga akan buat semacam apa istilahnya itu idol gitu yang itu merepresentasikan tentang karakter-karakter. Nah, begitu Mas Bam. Untuk anggotanya sendiri apakah semua bisa bergabung atau ada persyaratan khusus, Pak Imam? Kedepannya sih kan kita menamakannya kader bangsa karena sebenarnya kan kita ingin mengajak semua masyarakat Indonesia sebenarnya gitu kan. Makanya disebut kader bangsa, bukan kader partai, bukan kader ormas ya kan. Jadi kader bangsa ya berarti Mas Bam nanti bisa bergabung ya gitu. Baik. Ya. Nanti bisa di webnya akan kita launching ya gitu, nanti teman-teman bisa bergabung nanti. Oke. Ada yang mau disampaikan untuk sosial medianya atau webnya yang bisa dicari oleh pendengar Pro 1 untuk informasi lengkapnya, Pak Imam? Iya, teman-teman bisa di YouTube ya, ada itu TV Kader Bangsa. TV Kader Bangsa. Oke, di YouTube berarti ya? Ada beberapa, ya di YouTube ya, ada beberapa podcast kita, termasuk Zoom lama kita yang semuanya membahas tentang karakter bangsa. Baik. Pak Imam, yang mau digaris bawahi mengenai tema malam hari ini, pembangunan karakter bangsa, silahkan. Ya, jadi mari kita semua membangkitkan kembali kesadaran kita tentang bangsa Indonesia. Mari kita meninggalkan keburukan-keburukan, nilai-nilai negatif yang sudah disematkan pada diri kita oleh fakta-fakta yang ada. Kita balikan keadaan bahwa kita adalah bangsa besar, bangsa mulia, bangsa terhormat, dengan mengembalikan kembali kemuliaan karakter-karakter kita. Jujur, peduli, tolong-menolong, berani, ya, dan seterusnya. Dan mulai malam ini kita bangkitkan kembali kesadaran itu dan kita jaga bersama-sama, saling mengingatkan semua komponen bangsa, semua profesi untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Baik. Pak Imam, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini di obrolan komunitas. Ya. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman di komunitas Sekolah Kader Bangsa, Pak Imam. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam, Pak Imam. Ya, kasih. Demikian tadi obrolan komunitas pendengar Pro 1, naskah disusun oleh Tri Martini dengan pengarah acara Siti Zubaidah. Kita ngobrolin mengenai pembangunan karakter bangsa bersama Imam Ratrioso, SPSI Psikolog, seorang psikolog dan juga dosen komunitas Sekolah Kader Bangsa. Tetap bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Di jam 9 seperti biasa akan ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.